Masya Allah. Saya ketika membaca kisah Imam Syafi'i dengan Imam Malik seperti itu, saya teringat guru saya, Syekhuna wa Mukri'una Kiai Haji Ishaq Ibn Ahmad Shadiq Selojari, Kelambu Grobogan, Jawa Tengah, muassis pendiri Pondok Pesantren Al-Azhar, di mana dulu saya tahfidz Quran sama beliau, ngaji ilmu-ilmu hikmah sama beliau. Itu Masya Allah, beliau itu saya sulit mencari kiai seperti beliau. Beliau itu salah satu sosok kiai yang Masya Allah luar biasa, wafat ketika muda, umur 40 tahun beliau wafat. Umur 40 tahun, bahkan beliau meninggalkan putra yang masih di dalam kandungan istrinya. Jadi anaknya ada 5, ketika ditinggalkan ada yang masih dalam kandungan. Itu putranya yang paling besar baru berumur 5 atau 6 tahun. Itu jadi setiap tahun punya anak, setiap tahun. Itu subhanallah, luar biasa. Jadi beliau itu bisa membaca potensi santri. Kalau santri punya potensi di bidang ceramah misalnya, itu dimodali luar biasa. Sudah dibelikan tipnya, dibelikan kasetnya. Kamu ngefansnya sama penceramah siapa? Zainuddin MZ. Semua kaset Zainuddin MZ dibelikan. Ini kamu belajar. No. Kamu ngefansnya sama siapa? Wah, kalau saya karena hidupnya di Jawa Tengah, di daerah perkampungan, itu orang kampung paling seneng kalau mendengarkan ceramahnya Kiai Ma'ruf Islamuddin Sragen. Dibelikan kaset ceramahnya Kiai Ma'ruf Islamuddin. Seperti itu. Ada santri yang Qur'annya bagus, Qur'annya bagus, maka beliau melihat ada potensi, dipanggil sama beliau, dipanggil. Gimana kamu kalau melanjutkan setelah hafal ini, melanjutkan belajar qiraah sab'ah? Maka ketika santri ini siap, itu dikirim ke salah satu pesantren yang diasuh oleh temannya, belajar qiraah sab'ah dan dibiayai oleh beliau sampai selesai qiraah sab'ah. Kalau ada santri sukanya wiridan, puasa, iya kan? Oh, itu dikasih ijazah. Ini buku saya, ijazah saya, so amalkan. Nah itu suruh diamalkan. Ada santri yang punya potensi di kitab, termasuk saya ketika itu beliau ketika haji, wallahil azim, pulang itu beliau ngomong sama istrinya, punya Haji Asmaus Sa'adah, itu sudah pokoknya koper kita apa enggak, jangan ada yang diisi dengan pakaian, jangan ada yang diisi dengan oleh-oleh makanan apa, sudah pakaian yang ada di koper itu disedekahkan semua di sana, sehingga koper beliau kosong. Kemudian jatah bagasi beliau itu semuanya koper jatah bagasi diisi buat beli kitab. Karena ketika itu saya kalau cari kitab misalnya saya mau mewakili pondok untuk Bahsul Masail tingkat kabupaten, tingkat provinsi misalnya, ada lokakarya misalnya, ada Bahsul Masail, itu saya harus jalan kaki dari Pondok Al-Azhar ke Pondok Pesantren Al-Hidayah, yaitu pesantren mertuanya, dan itu sudah beda kecamatan walaupun tetangga desa. Itu jalan kaki ke sana karena di Pondok Al-Hidayah itu ada perpustakaan kitab di situ. Lah maka beliau, wah ini kasihan, ketika haji beliau pulang tidak bawa apa-apa kecuali kitab, dan bagasi istrinya juga kitab. Ini Masya Allah. Jadi beliau betul-betul bisa membaca potensi santri. Ada bahkan salah satu santri itu yang beliau gadang-gadang bisa mengembangkan anak-anak kampung yang ngaji, itu beliau kirimkan suruh mondok di Amsilati di Jepara, dan itu dibiayai oleh beliau. Itu luar biasa. Lah ini kan kalau kiainya fakir, minal fuqara wal masakin kan nggak mungkin dilakukan, paham tidak?